Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Al-Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10. Jamaah zuhur rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan dengan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita menjadi abdan syakura. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi menjadi tema pembicaraan kita pada siang ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadi orang-orang yang mandiri. Kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Kita tidak boleh menjadi beban bagi keluarga, bagi orang banyak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita mesti bekerja. Bekerja dan bekerja dalam bahasa agama disebut dengan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Maka apabila engkau telah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi. Mufassir menjelaskan salat di sini adalah selesai salat subuh. Jadi sesudah subuh itu tidak tidur, tetapi bertebaran di muka bumi. Untuk apa bertebaran di muka bumi? Wabtahu min fadlillah. Carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, bumi Allah ini amatlah luas, terbentang. Kemanapun kita pergi akan ada rezeki Allah. Rezeki Allah ada di tengah lautan, tangkaplah ikan jadilah nelayan. Rezeki Allah ada di hutan, di sawah ladang, jadilah petani. Rezeki Allah ada di pasar, jadilah pedagang. Rezeki Allah ada di kantor, jadilah pegawai, jadilah karyawan. Di mana saja ada rezeki Allah dengan syarat kita mau bekerja dan bekerja. Jadi kita tidak dibenarkan menjadi beban bagi orang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apalagi ada di antara kita yang hobinya minta-minta. Itu sesungguhnya tidak ada sepotong ayat, sepotong hadis pun yang menyuruh umat Islam minta-minta. Yang ada itu hanya adalah memberi. Yang ada itu adalah berinfak, bersedekah, berzakat. Artinya adalah umat Islam itu suka memberi. Orang yang memberi biasanya orang yang punya. Kenapa dia punya? Karena dia bekerja. Kecuali ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa membuat dia bisa bekerja. Maka jamaah rahimakumullah,
Jangan sampai ada umat Islam yang berpangku tangan yang tidak mau bekerja. Nyua dulu yang lebih parah pak. Karajo maleh, makan banyak, sumbayang indah, tu minta jadi orang kayu, cita-cita masuk surga lah tu. Tu yang lebih parah tu pak. Karajo maleh, sumbayang indah, makan banyak. Anak monyo cita-cita jadi orang kayu, kandak sanang lui duit. Sudah tu dia kira masuk surga lo. Tu yang tak masuk akal seperti Allah. Maka jamaah rahimakumullah, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Ayat berikutnya Allah ingatkan wazkurullaha katsira. Dalam mencari karunia Allah, dalam mencari rezeki Allah harus ingat Allah banyak-banyak. Sebab kalau dalam mencari rezeki Allah, bila kita tidak mengingat Allah, maka bisa saja kita akan menjadi manusia-manusia yang menipu orang lain. Bisa saja kita dalam mencari rezeki merugikan orang lain, menzolimi orang lain. Misalkan berbuat curang atau mempermainkan timbangan dan takaran atau bentuk-bentuk penipuan lainnya. Maka jamaah dirahmati Allah, kalau orang mencari rezeki tidak mengingat Allah, maka dia akan menipu. La jale-jale pertalit nyukecen pertama depan. Ala jale-jale misalkan minyak minyak jelantah nyukecen minyak kemasan. Banyak sekarang minyak oplosan, ada juga air zam-zam oplosan. Kenapa itu terjadi? Karena dia mencari rezeki itu tidak mengikut sertakan Allah. Karena dia dalam bekerja tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, siapa yang berbuat demikian itu bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan Bapak Ibu jamaah, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang yang berpendidikan tinggi, bahkan ada pula yang sarjana. Tetapi mengapa dia menipu orang lain? Mengapa dia berbuat curang? Karena dia tidak mengikut sertakan Allah dalam hidupnya. Karena dia tidak zikron katsira, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang mencari rezeki Allah tetapi dia tetap mengikut sertakan Allah, ingat kepada Allah, pastilah dia mencari yang halalan thayyibah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Allah perintahkan makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini. Makanlah, yang di darat makan, yang di laut makan, yang di awang-awang makan, tapi dengan syarat halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Kemudian dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, dalam mengumpulkan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lalai. Silakanlah bekerja, carilah uang sebanyak-banyaknya, dengan syarat jangan sampai membuat kita menjadi lalai. Allah ingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu menjadi lalai dari mengingat Allah. Silakanlah cari harta sebanyak-banyaknya, carilah rezeki sebanyak-banyaknya, semampu kita, secerdas kita, tapi dengan syarat jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, dua hal ko yang membuat awak lalai di muka bumi. Yang pertama harta, yang kedua anak. Ikut pasti Allah yang ingatkan dalam surah Al-Munafiqun, dua hal nan membuat manusia lalai, gara-gara mencari harta, gara-gara anak. Banyak orang talambik berjamaah, atau mungkin tidak berjamaah sama sekali, atau mungkin tidak solat sama sekali, gara-gara dia harta, gara-gara sibuk-sibuk mengumpulkan harta. Baralu banyak di antara para ayah yang talambik berjamaah, bahkan tak berjamaah sama sekali, gara-gara menjapui anak pulang sekolah, mantan anak pailes, itu membuat lalai. Benar Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, dua hal yang membuat manusia lalai, harta dan anak. Semoga kita tidak lalai terhadap dua hal ini. Ibu bapa jamaah rahimakumullah, jadi inilah yang dapat kita sampaikan. Carilah rezeki Allah banyak-banyak,
dengan syarat ingat Allah, dengan syarat cari yang halal, dengan syarat tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.